Pada perdagangan pagi ini, IHSG cukup sumringah begitu ya, dibuka di zona hijau, kemudian rupiah juga dibuka dengan penguatan yang cukup tajam, di mana berhasil dibuka di level 16.170 per dolar Amerika Serikat setelah 2 hari ini melemah. Apakah ini tandanya bahwa pelaku pasar sudah mulai percaya diri meskipun ada kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini? Ya, tentu salah satu faktor yang kita lihat adalah ketegangan di Timur Tengah saat ini sudah mulai mereda dan kita lihat bahwa serangan balik ini less likely untuk terjadi dalam waktu dekat. Meskipun sudah sempat dinyatakan akan segera dilakukan, namun sepertinya kalau dari yang apa diminta oleh Amerika Serikat dan juga negara Eropa, mereka cenderung untuk meminta untuk menahan untuk melakukan serangan balik. Karena kita tahu dari segi ekonomi pun saat ini juga kurang baik, mengingat bahwa tingkat inflasi yang masih belum begitu terkendali, kemudian tentunya dengan adanya masalah ini, Iran dan Israel yang kita tahu Timur Tengah merupakan salah satu area di mana oil juga pusat perdagangan melalui Selat Hormuz. Tentu dengan adanya ketegangan ini semakin panas, ini akan dapat mengakibatkan harga minyak semakin tinggi. Dan kita tahu bersama bahwa minyak merupakan salah satu indikator yang dapat meningkatkan dari tingkat inflasi dengan harga BBM yang juga akan ikut naik, tentu biaya transportasi naik dan biaya-biaya yang akan mempengaruhi untuk bisnis melakukan perjalanan juga akan tentu mengalami kenaikan. Sehingga dampak domino efek dari kenaikan harga oil ketika meluasnya perang Israel dan Iran ini akan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global. Seperti itu. Baik, kemudian Mas Reza, kalau kita lihat tadi kan berdasarkan penjelasan Mas Reza, memang situasi Timur Tengah ini sepertinya sudah mulai cukup mereda dan kita harapkan tentunya terjadi deeskalasi begitu ya, dan tidak ada lagi eskalasi perang baik dari Iran maupun Israel. Namun kalau kita lihat juga sampai dengan sekarang 13:09, ini IHSG masih di zona hijau begitu dengan penguatan 0,27%. Nah, sementara rupiah sendiri memang terlihat sudah mulai di zona merah kembali. Ini apakah rupiah dan juga IHSG akan dapat mempertahankan pergerakan di zona positif dalam beberapa hari ke depan? Ya, kalau kita lihat dari IHSG terlebih dahulu, mungkin salah satu indikatornya adalah pelemahan yang terjadi ketika pertama kali perdagangan setelah pecahnya serangan Iran ke Israel. Nah, ketika itu pasar cukup panik karena sebelumnya IHSG cukup libur panjang ketika Lebaran, sehingga ketika pasar kembali dibuka, mereka cenderung untuk langsung melakukan kepanikan dan aksi penjualan masif langsung dilakukan. Dan itu juga terjadi di pasar luar. Sedangkan kalau di pasar luar mungkin penurunan itu lebih bertahap. Sedangkan kalau kita lihat di IHSG sendiri bahkan pada pertengahan perdagangan pada hari Selasa kemarin sempat menyentuh penurunan hingga 2,68%. Meskipun akhirnya ditutup di kurang dari 2% penurunan, sehingga ketika penurunan cukup signifikan itu menyebabkan tingkat level IHSG berada di level psikologis 7.100, yang mana ketika IHSG berada di 7.100 yang saat ini di tengah kedepannya ada harapan suku bunga dipangkas, ini akan menjadi sentimen yang lebih positif tentunya, sehingga untuk saat ini level 7.100 psikologis ini akan cukup sulit untuk dapat dipatahkan untuk dapat menembus level di bawah 7.100 untuk IHSG. Seperti itu. Oke, berarti untuk sekarang masih cukup positif begitu ya, dan juga untuk sulit dipatahkan level di bawah 7.100. Ya. Kemudian bagaimana sih level support dan juga resisten yang perlu diperhatikan untuk para pelaku pasar? Ya, tentu kalau kita lihat untuk middle term, terdapat sekiranya pergerakan dari IHSG ini tentunya akan masih dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik. Meskipun ketegangan ini sudah cukup mereda, tentunya ini akan menyebabkan level IHSG akan lebih sulit untuk dapat menembus level psikologis 7.300 ke atas. Karena kita lihat dalam beberapa waktu ke belakang, level IHSG sendiri berada di level sekitar 7.200-300. Kemudian ketika ada serangan ini, hingga penurunan itu berada di level 7.100 hingga 7.300. Sehingga kalau kita perhatikan mungkin dalam waktu ke depan selama kecamuk dari peperangan antara Iran dan Israel ini masih belum terdapat kepastian akan berlanjut atau tidak, saya rasa masih akan berada di level 7.100 hingga 7.300. Mungkin terdapat kemungkinan ketika serangan balasan dilancarkan dan juga eskalasi dari
serangan-serangan ini semakin meluas ke berbagai negara dan juga proksi-proksinya ikut untuk menebarkan serangan juga, tentu ini akan dapat melemahkan dari level IHSG ke bawah level 7.100. Sedangkan ketika nantinya dari permasalahan geopolitik Timur Tengah ini semakin mereda, tentu ini akan dapat mendorong dari level IHSG dapat menembus level 7.300 ke atas kembali. Seperti yang sudah diperkirakan analis bahwa tahun ini dapat menembus level 7.700.